Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Tanggapan co-kapten Timnas Amin Tom Lembong sesuai namanya disebut-sebut oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka dalam debat keempat pada Minggu 21 Januari kini berbuntut panjang. Sebagaimana diketahui, Tom Lembong mengungkapkan dirinya kerap membuat pidato untuk Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan. Hal tersebut disampaikan Tom karena Gibran menyindir Cawapres Muhaimin Iskandar membaca contekan dari Tom. Merespons pernyataan Tom, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kini ikut turun gunung. Melalui video yang diunggah di akun media sosial pada Rabu 24 Januari, Luhut meminta agar Tom tidak terlalu GR. Menurut Luhut, bukan hanya Tom saja yang memberikan catatan atau contekan untuk Presiden Jokowi saat masih berada di kabinet. Luhut lantas menyebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang paling banyak memberikan note untuk Jokowi. Ia mengatakan seorang menteri yang memberikan catatan untuk kepala negara merupakan hal yang wajar. Sehingga Luhut meminta agar Tom tidak merasa hebat karena hal tersebut. Selain menegur Tom, Luhut juga memberikan kritikannya untuk ex-kepala BKPM itu. Luhut menyinggung soal kinerja Tom selama jadi kepala BKPM. Bahkan Luhut mengklaim Tom banyak mewariskan pekerjaan rumah kepada penerusnya, Bahlil Lahadalia. Jangan GR juga, bilang kasih note kepada ayahnya Mas Gibran. Emang hanya Tom Lembong aja. Yang paling banyak kasih note pada presiden itu adalah Menlu, Ibu Retno. Karena setiap bilateral, beliau yang ngasihkan itu. Dan itu bukan terjadi pada Presiden Jokowi saja. Semua kepala negara itu kalau bilateral pasti ada yang di belakang yang ngasih note itu. Apakah karena Anda hebat melakukan itu? Tidak, itu tugas Anda sebagai pembantu presiden, sebagai Menteri Perdagangan waktu itu, sebagai Kepala BKPM. Tapi Anda harus refleksi juga, apa sih yang Anda lakukan sudah Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu Anda BKPM, apa yang Anda lakukan? Coba. Anda kan ditugasin untuk OSS. Saya ingat betul itu, bagaimana Anda curhat ke saya. Tapi itu kan sampai Anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission itu. Yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini, begono, dan segala macam itu. Jadi saya hanya ingin sampaikan, kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi semua, tidak. Semua itu adalah hasil kerja timbul. Teguran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap co-kapten Timnas Amin Tom Lembong tak cukup soal contekan untuk Presiden Joko Widodo. Luhut juga menanggapi soal pernyataan Tom Lembong terkait anjloknya harga nikel dunia. Melalui video pernyataan di akun media sosial Instagramnya Rabu 24 Januari, Luhut meragukan intelektualitas Tom Lembong. Hal ini buntut pernyataan Tom yang menyebut turunnya harga nikel dunia akibat hilirisasi nikel di Indonesia yang ugal-ugalan. Luhut mengkritik keras pernyataan tersebut dengan meminta Tom untuk melihat data panjang dari harga nikel selama 10 tahun terakhir. Ia mengatakan untuk komoditas nikel, jika dilihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia ada di angka sekitar 15.000 dolar Amerika Serikat per ton. Angka itu mengalami kenaikan sejak pada 2014 hingga 2019, atau periode di mana pemerintah RI mulai melakukan hilirisasi. Harga rata-rata nikel saat itu hanya 12.000 dolar Amerika Serikat per ton. Luhut pun mengaku merasa prihatin dengan pemahaman Tom tersebut. Terlebih, Tom juga memberikan masukan untuk paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Meski mengakui Tom adalah seorang intelektual, namun Luhut menilai karakter ex-koleganya itu tidak bagus. Luhut juga mengungkap perilaku Tom Lembong ini bahkan sampai mendapat sorotan dari cucunya sendiri. Cucu dari Luhut ini mempertanyakan bagaimana Tom Lembong, seorang mantan menteri, kini malah menjelekkan pemerintahannya sendiri. Anda perlu melihat data panjang 10 tahun, karena Anda pebisnis juga. Kan siklus daripada komoditi itu kan bernaik turun. Apakah itu batu bara, atau nikel, atau timah, atau emas, apa saja. Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini, harga nikel dunia itu ya di 15 ribuan. Bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirisasi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya 12.000. Jadi saya nggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana Anda memberikan advies bohong kepada calon pemimpin yang Anda dukung? Saya sedih lihat Anda di situ. Artinya intelektual Anda itu menurut saya jadi ragukan. Oke, mungkin Anda betul seorang intelektual, tapi karakter Anda itu menurut saya nggak bagus. Cucu saya aja komentar yang di Georgetown waktu
Anda bicara di Washington DC 2 minggu lalu. Bagaimana Opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek-jelekkan pemerintahnya sendiri. Di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ. What kind of personality this Opung? Sama halnya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia juga ikut menyindir Co-Kapten Timnas Amin Tom Lembong. Dalam keterangannya selesai konferensi pers realisasi investasi triwulan 4 2023 di kantor BKPM, Rabu 24 Januari, Bahlil menilai sebagai menteri maka sudah seharusnya membantu Presiden. Bahlil pun meminta Tom agar tidak merasa pintar karena telah membuat pidato untuk Presiden Jokowi. Ia kemudian menyampaikan bahwa pidato yang dibuat oleh Tom kadang tak terpakai oleh Presiden. Bahlil juga menyelipkan pesan untuk penerusnya nanti di BKPM agar bisa lebih jago eksekusi ketimbang pidato. Adapun Tom belakangan ini tengah menjadi sorotan imbas disebut-sebut oleh Cawapres Gibran Raka Buming Raka dalam debat terakhir pada Minggu 21 Januari lalu. Nama Tom makin dibicarakan saat dirinya menyinggung soal jasanya untuk membuat pidato Presiden Jokowi. Tom mengatakan bahwa selama 7 tahun berada di lingkaran istana, dirinya kerap memberikan contekan untuk Jokowi. Ia bahkan menilai penyebutan dirinya karena ada sebuah kerinduan. Pasalnya, kini Tom memilih berseberangan dengan Presiden Jokowi dan bergabung dengan Timnas Amin. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawasih, pamit sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.